Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita rahmat, rezeki, dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melanjutkan kehidupan di atas dunia. Serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan seperti saatnya sekarang ini. Baiklah, pada video singkat saya kali ini saya akan membahas tentang tafsiran surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176 serta kaitannya dengan pendidikan saat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن يأمرن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله
Terjemahan Surah An-Nisa ayat 12 dan 176. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta tinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang tinggalkan setelah dipenuhi wasiat mereka dibuat dan setelah hutangnya dibayar. Para istri memperoleh seperempat harta yang tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutang. Dan jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi memiliki seorang saudara laki-laki seibu ataupun seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara ini mendapat seperenam. Tapi jika seseorang seibu itu memiliki lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga tersebut. Setelah dipenuhi wasiatnya dan dibuatkan atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Adapun terjemahan surah An-Nisa ayat 176 yaitu mereka meminta fatwa kepadamu tentang khalafah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang khalafah, yaitu jika seorang mati dan ia tidak mempunyai anak tapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan tersebut adalah ia seperdua dari harta yang tinggalkan. Dan jika saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta, jika saudaranya adalah laki-laki, ia mewarisi seluruh hartanya. Jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika seorang perempuan itu mempunyai seorang anak, 2 orang, maka bagi keduanya adalah 2/3 dari seluruh harta yang tinggalkan. Dan jika mereka ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui sesuatu. Maha puji Allah atas segala firman-Nya. Adapun asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176 ini yaitu pada surah An-Nisa ayat 12 ayat ini diturunkan untuk menjelaskan pembagian warisan antara suami dan istri serta kerabat yang tidak memiliki keturunan langsung. Diriwayatkan dari ayat ini tentang kasus Aus bin Sabit Al-Ansari yang telah meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kufah, beberapa saudara laki-laki. Pada saat itu, saudara Aus mengambil semua harta warisan tanpa meninggalkan satu pun pada istrinya. Sedangkan asbabun nuzul pada ayat 176 yaitu ayat ini diturunkan karena adanya pertanyaan dari para sahabat mengenai hukum warisan khalafah, yaitu orang meninggal tanpa meninggalkan anak ataupun orang tua. Sesuatu meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah pernah sakit keras dan saat itu ia tidak punya anak. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana membagi harta warisnya. Rasulullah tidak langsung menjawab, melainkan menunggu wahyunya. Kemudian turunlah surah An-Nisa ayat 176 sebagai penjelasan atas pertanyaan dari Jabir bin Abdullah tersebut. Adapun tafsiran surah An-Nisa ini yang berkaitan dengan pendidikan saat ini yaitu tentang pembagian tentang harta waris. Ayat ini yaitu sambungan dari ayat sebelumnya yaitu surah An-Nisa ayat 11. Tetapi pada surah ini lebih berfokus kepada pembagian untuk para suami dan para istri serta para khulafah yang ditinggalkan. Pada ayat sebelumnya terdapat itu yang poin-poinnya itu ketentuan akan kesyariat Allah, ketentuan harta warisan menurut para syariat yaitu jika yang meninggal adalah seorang bapak, maka anak memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki tersebut memiliki seperdua dari harta yang tinggalkan, 2 kali lipat dari saudara perempuan. Sedangkan jika pewarisnya adalah 2 orang perempuan ataupun lebih, harta untuknya adalah 2/3. Jika pewarisnya adalah 1 orang perempuan, maka ia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan jika yang meninggal tersebut adalah seorang anak dan masih memiliki seorang orang tua dan juga memiliki anak, maka orang tua tersebut mendapatkan 1/6. Dan jika ia tidak memiliki anak, maka orang tua yang meninggal
mendapatkan sepertiga masing-masing. Dan jika yang meninggal tersebut mempunyai seorang saudara ataupun tidak, lebih, maka orang tuanya mendapatkan sepertiga dari harta yang tinggal. Sedangkan pada surah An-Nisa ayat 12 di sini lebih fokus pada pembagian harta waris untuk para suami jika seorang istri yang meninggal. Di surah An-Nisa ayat 12 dijelaskan bahwa suami mendapatkan setengah dari harta warisan jika mereka tidak mempunyai anak, dan mendapatkan seperempat jika mereka memiliki anak. Jika seorang suami meninggal, istri mendapatkan seperempat harta warisan jika mereka tidak mempunyai anak, dan mendapatkan seperdelapan warisan jika mereka memiliki anak. Di surah An-Nisa ayat 12 ini juga dijelaskan bahwa jika seorang suami meninggal dan ia memiliki saudara seibu, maka ia mendapatkan 1/6 jika sendirian. Dan jika ia memiliki saudara seibu yang lebih dari satu orang, maka mereka mendapatkan 1/3 untuk masing-masing. Setelah di ayat tersebut yang lebih fokus pada pembagian harta warisan untuk para istri dan saudara sekalian yang ditinggalkan. Sedangkan pada surah An-Nisa ayat 176 di sini lebih fokus kepada jika seorang yang meninggal itu seorang yang falahah, tidak mempunyai anak ataupun tidak mempunyai orang tua juga. Di sini jika ia tidak punya anak, bisa bilang ia berhasil lajang ataupun sudah beristri tetapi tidak memiliki anak, dan ia tidak lagi memiliki orang tua. Di sini beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu jika yang meninggal mempunyai seorang saudara perempuan, maka ia mendapatkan 1/3 dari harta. Jika yang meninggal adalah seorang laki-laki dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka seorang perempuan tersebut mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan jika yang meninggal adalah seorang perempuan dan ia memiliki satu orang saudara laki-laki, maka saudaranya tersebut mendapatkan keseluruhan dari harta yang ditinggalkan. Dan jika yang meninggal adalah laki-laki mempunyai dua orang saudara perempuan, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari saudara perempuan. Ini dikembalikan pada surah An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bahwa jika ahli warisnya laki-laki dan punya saudara perempuan, maka ia mendapatkan 2 kali lipat dari banyak harta warisan yang didapatkan oleh perempuan. Baiklah, sekian isi video singkat saya pada kali ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelima dari penugasan mata kuliah Tafsir Taqawi dengan dosen pengampu Dr. Andes Dulhendi, MAG, dan juga Bapak Edwin Jerry, MAG. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.